pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Di era digital seperti sekarang, smartphone sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam komunikasi, hiburan, pendidikan, maupun pekerjaan. Namun, penggunaan smartphone yang bijak juga sangat penting agar memberikan manfaat yang maksimal. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui lebih dalam bagaimana smartphone dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami kelompok 6 akan mewawancarai tentang pemanfaatan teknologi smartphone pada siswa SMP 9, pedagang, dan saudara. Bersama saya, Tasyakin, Dan saya, Siswa Indonesia. narasumber yang akan kami wawancarai adalah pedagangnya yang satu ini. Bersama rekan saya sudah di lokasi, dipersilakan. Ya, saya sudah bersama narasumber bersama Bapak. Ya, Bapak siapa, Pak? Pak Slamet. Oh iya. Ya. Di sini Pak Slamet sebagai narasumber dari wawancara kami kali ini. Pertanyaannya Pak, bagaimana penggunaan smartphone membantu proses dagangan Bapak? Ya, membantu Membantunya dengan cara apa Pak? dengan cara kita buka aplikasi, lewat aplikasi kan ada gitu. Jadi lewat HP bisa. Aplikasi apa saja yang sering digunakan untuk perdagangan Bapak? Kebetulan saya pakai Gojek aja, yang lainnya tidak ya. Bagaimana Bapak menggunakan teknologi smartphone untuk mendukung kegiatan berdagang Bapak? Ya, lewat itu lewat aplikasi tadi yang Gojek ya, mendukung. Yang keempat, Pak, Ya. bagaimana smartphone membantu Anda dalam mengelola stok barang dagangan? Kalau stok barang saya jarang lewat online, saya hanya lewat langsung offline. Oh, langsung ya? Ya. Yang kelima, Pak, Ya. bagaimana cara smartphone mempengaruhi cara Anda berkomunikasi dengan pelanggan? Cara mempengaruhi, maksudnya? Kayak chatan gitu, Pak, chat. Oh iya, pesan berapa? kadang-kadang mereka kan telepon, ngechat dulu buka apa enggak. Kadang-kadang mereka juga pesan, nanti diambil. Kadang kalau deket kita juga bisa nganterin gitu. Oh iya, Pak. Ya. Yang keenam, Pak, apakah penggunaan smartphone membantu atau mengganggu kegiatan berdagang Anda? Oh, saya kira enggak, malah justru membantu. Oh, Ada membantu ya, Pak. smartphone. Yang ketujuh, apa ada manfaat tambahan yang Anda rasakan dari penggunaan smartphone dalam kegiatan berdagang Anda? Ada sih, jadi mereka yang malas kesini itu kan bisa nanya dulu buka apa enggak, dan ini kan. Jadi nanti mereka lewat paket kayak Gojek gitu, Grab. Yang ke-8, menurut Bapak, apa dampak positif dari penggunaan smartphone dalam kegiatan berdagang? Jadi positifnya ya, kalau lagi offline-nya nggak ada orang, mereka yang online-online bisa pada beli. Jadi nggak begitu sepi lah, ada tambahan begitu. Yang ke-9, menurut Bapak, apa dampak negatif dari penggunaan smartphone dalam kegiatan berdagang? Negatifnya jadi kalau kebanyakan yang lewat online kayak kiris apa tuh, jadi duitnya masuk ke online, jadi kita belanja ke warung kadang kekurangan dana. Nah, itu. Jadi kita ngutang dulu. Negatifnya itu aja. Yang ke-10, apa pendapat Bapak tentang perkembangan teknologi smartphone dan dampak terhadap bisnis perdagangan? Ya, dengan adanya smartphone itu bisa nambah pemasukan gitu. Ya, itu semua wawancara kami bersama Pak Slamet yaitu sebagai pedagang. Baik, kami sudah bersama narasumber kami yang bernama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Civanona Prianti dari kelas 9C. Baik, bagaimana penggunaan smartphone membantu proses pembelajaran Anda di kelas?
Jadi, smartphone dalam membantu proses pembelajaran saya di kelas itu adalah dengan memberikan informasi yang cepat, referensi tambahan, dan materi pembelajaran online. Aplikasi pendidikan yang tersedia dapat membuat belajar lebih interaktif dan menarik. Baik. Lalu pertanyaan kedua, aplikasi apa saja yang sering digunakan oleh Anda untuk kegiatan belajar? Nah, kalau untuk kegiatan belajar, biasanya saya menggunakan aplikasi Duolingo, itu untuk mempelajari bahasa Inggris, dan juga Google Classroom untuk tugas-tugas, dan juga quizzes biasanya diberikan oleh guru-guru. Baik. Apakah penggunaan smartphone membantu atau malah mengganggu konsentrasi Anda di dalam kelas? Kalau masalah membantu itu sangat membantu. Namun kalau misalnya masalah tidak membantu atau mengganggu itu tergantung dari diri sendiri. Diri sendirinya ingin belajar atau ingin bermain game. Walaupun memang kadang kita merasa terganggu dengan adanya handphone, kita jadi ingin menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Namun karena kita memiliki niat yang teguh ingin belajar, maka kita harus menggunakannya dengan baik, yaitu untuk pembelajaran. Baik. Lalu, bagaimana sekolah mengatur kebijakan penggunaan smartphone di lingkungan sekolah? Mungkin di beberapa sekolah ada yang melarang untuk menggunakan smartphone. Nah, seperti di sekolah kita, di SMP Negeri 9 Jakarta. Smartphone terkadang dibatasi karena mungkin smartphone memang berguna. Namun, untuk beberapa metode pembelajaran ada yang perlu tidak menggunakan smartphone karena lebih memilih kefokusan pembelajaran antara murid dan guru. Jadi agar tidak terganggu. Jadi kadang seperti yang kita tahu, kita mengumpulkan smartphone saat jam pelajaran dan kita akan menggunakannya saat dibutuhkan saja. Betul sekali. Menurut kamu nih, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan smartphone di sekolah? Nah, kalau dampak positifnya, biasanya kita dapat melihat informasi yang lebih cepat dan akurat dibanding dengan dari informasi dari buku. Karena di dalam smartphone itu memiliki informasi yang lebih terjamin. Dan juga metode pembelajaran yang lebih menarik. Dibanding kita ngelihat buku terus, itu membuat kita bosan. Kan kalau dari smartphone ada game-game yang menarik untuk metode pembelajaran. Nah, kalau untuk sesi negatifnya itu akan membuat kita terlalu bergantung pada HP. Seperti kita tidak ingin mencari informasi-informasi dari media lain dan kita hanya berkegantungan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah menyediakan jawabannya. Oke, terima kasih untuk Kak Syifa karena sudah menyempatkan waktunya diwawancarai oleh kami. Nah, dengan saya sendiri bersama narasumber yang ingin diwawancarai, yaitu abang saya sendiri yang bernama nama saya Rizky Anugrah Putra, nomor 21. Langsung ke pertanyaannya, bagaimana smartphone membantu abang dalam menjaga komunikasi dengan adik atau saudara lainnya? Ya, dengan tahun yang udah mulai canggih, terdapat aplikasi yang namanya WhatsApp. Di situ kita bisa memberikan pesan secara singkat tanpa menggunakan jasa zaman dahulu gitu. Jadi untuk bertukar pesan, bertukar foto atau video bisa melalui WhatsApp. Dan untuk kenangan-kenangan kita bisa menguploadnya di media sosial. Nah, pertanyaan yang kedua, aplikasi apa saja yang sering abang gunakan untuk berkomunikasi atau berbagi informasi dengan keluarga? Biasanya seringnya abang menggunakan aplikasi WhatsApp, untuk yang lain juga Instagram sering abang gunakan. Nah, pertanyaan yang nomor 3, bagaimana smartphone membantu abang dalam mengatur kegiatan atau acara keluarga? Ya, jadi smartphone itu udah canggih ya. Untuk tahun sekarang tuh tahun generasinya udah generasi yang paling bagus lah. Jadi untuk mengatur jadwal kita bisa menggunakan smartphone, seperti jadwal di kalender kita bisa menentukan untuk acara tanggal sekian, kita udah bisa menentukan lewat smartphone. Jadi tanpa menggunakan catatan lagi kita sudah mulai mudah. Pertanyaan yang keempat, bagaimana smartphone mempengaruhi cara abang mengakses informasi atau hiburan bersama keluarga? Jadi untuk hiburan, smartphone
banyak memberikan benefit lah untuk abang, kayak semacam untuk mencari hiburan abang mau ingin mendengarkan musik kita bisa menyetelnya di Spotify, dan untuk kita mau menonton film kita menggunakan YouTube dan sejenisnya. Pertanyaan yang nomor 5, apakah ada manfaat tambahan yang abang rasakan dari pengguna smartphone dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga? Untuk manfaatnya sendiri ada, seperti kita dapat berkomunikasi menggunakan grup chat yang terdapat di aplikasi. Di situ juga kita bisa mengetahui informasi yang terbaru atau yang terlama, jadi kita lebih dapat tetap selalu menjaga gitu satu sama lain. Pertanyaan yang ke-6, bagaimana smartphone membantu abang dalam membantu adik atau saudara lain dalam belajar atau mengerjakan tugas sekolah? Ya, jadi smartphone itu sudah dilengkapi dengan mesin pencarian gitu. Jadi mesin pencarian itu kita bisa mengetahui informasi terbaru melalui smartphone dengan kita mencari apa yang perlu kita cari tahu gitu, seperti mata pelajaran apa yang sulit untuk dikerjakan. Jadi kita bisa mencari melalui jaringan sosial. Pertanyaan yang ke nomor 7, bagaimana abang mengatasi tantangan atau kendala teknis dalam penggunaan smartphone? Ya, jadi abang tuh mengatasi kendalanya seperti kalau untuk smartphone kan kita menggunakan baterai, dan baterai itu perlu diisi ulang. Jadi abang menggunakan chargeran untuk mengisi ulang daya baterai yang ada di smartphone. Nah, pertanyaan terakhir yaitu nomor 8, apa pendapat abang tentang peran teknologi smartphone dalam mempererat hubungan keluarga? Ya, jadi pendapat abang untuk smartphone ini cukup bagus, dikarenakan kita dapat mengakses semua informasi melalui internet dan media sosial. Tetapi di situ juga terdapat kekurangan, seperti kalau kita terlalu fokus menggunakan smartphone itu bakal membuang-buang waktu, dikarenakan kita terlalu fokus untuk satu hal itu dan untuk tugas-tugas yang lain kita tidak kerjakan, itu artinya kita membuang-buang waktu dengan sia-sia gitu. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi gunakanlah smartphone secukupnya dan secermat mungkin. Makasih, Bang. Kesimpulannya, peran smartphone dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di sekolah, smartphone juga membantu dalam komunikasi dan belajar. Tetapi perlu juga harus dikontrol agar tidak mengganggu fokus. Di rumah, smartphone digunakan untuk belanja, hiburan, dan manajemen keuangan. Namun harus diatur agar tidak mengurangi interaksi antar keluarga. Di masyarakat, smartphone mempermudah komunikasi, transaksi bisnis, dan akses layanan publik. Namun beresiko mengurangi interaksi sosial dan penyebaran hoaks. Secara keseluruhan, smartphone juga sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan.